pertama ketika berbuka, sesi kedua ba'da tarawih. Mau ngebaso, sotomi dan lain sebagainya, itu dilahap lagi sama kita. Ya, maka itu yang bermain syahwat. Jadi dalam diri manusia itu ada akal, ada jiwa, ada syahwat, ada amarah. Akal adalah rajanya, jiwa adalah perdana menterinya, syahwat adalah pengumpul pajaknya. Ini kalau bahasa pemerintahan ya. Ya kalau ngomongin pajak kita agak-agak ini ya. Udah bayar pajak belum? Belum. Buru-buru udah bayar pajak ya. Pengumpul pajak. Pengumpul pajak itu adalah syahwat. Nah, amarah adalah polisinya. Pertama, akal. Akal itu raja. Akal berpikir baik atau tidak. Kita ngambil hak orang lain baik atau tidak, yang bisa bedain baik atau tidak akal. Yang jadi perdana menteri, penasehat dari presiden, penasehat dari raja, perdana menterinya, oh Pak jangan. Ini jiwa, hati. Kira-kira pantas gak yang ngambil hak orang lain? Pantas atau tidak? Itu yang jadi penasehatnya, perdana menterinya. Maka intinya ada di akal dan jiwanya. Syahwat itu pengumpul pajak. Coba kalau kita nggak punya syahwat, pengen makan nggak punya syahwat, nggak jadi makan. Ya, ngelihat laki-laki lawan jenis suami sendiri nggak punya syahwat, kagak jadi anak. Ya, pengen baju yang baru, padahal baju kita udah rusak semua, nggak punya syahwat, saya mah ini aja. Akhirnya tidak pernah ganti baju selama hidupnya. Maka syahwat itu berperan untuk mengumpulkan sesuatu dalam diri kita yang menjadi kebutuhan. Dan amarah adalah polisinya, pembela diri kita. Kita kalau dilecehkan wajib marah atau tidak? Kita kalau dizolimi boleh marah atau tidak? Kita kalau diambil hak kita boleh marah atau tidak? Marah itu boleh sebagai pembela diri. Coba bayangkan kalau hidup itu Allah cabut rasa marah. Disakitin sama suami, dibanting, ditampar bolak-balik, nggak marah, lagi bang, lagi. Jadi rasa marah Allah cabut, ya. Dibohongin sama orang, duit kita diambil, mau nambah lagi nggak? Lagi, karena nggak punya rasa marah. Maka Allah kasih rasa marah untuk apa? Untuk pembelaan diri. Tapi marahnya juga harus benar. Orang kalau marah itu dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan anjuran Rasulullah, apabila dia marah pertama ucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kalau lagi marah. Kalau kita marahnya berdiri, langsung duduk. Tenang. Lagi berantem sama suami berdiri. Bla 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 bla. Duduk bang, duduk. Duduk. Masih duduk. Marahnya tetap berlanjut. Terlentang. Terlentang bang, terlentang. Diselimutin. Ya Rabbi, ini anjuran ya oleh Rasul. Kalau sudah terlentang, sudah ta'awuz, ya, masih marah juga, ngapain? Baca ini Yasin. Ambil air wudu, falyatawaddo, ambil air wudu. Ya, karena wudu itu mendinginkan amarah kita. Nah, ini kiat-kiat kalau lagi marah. Orang Arab sana, dulu saya pernah belajar di Kairo, Mesir ya, tahadus bi ni'mah, alhamdulillah. Ketika di sana itu sering kita ngelihat orang Arab, orang Mesir itu bertengkar. Jadi orang Mesir nih perkara mobil saling nyenggol, itu kan kalau di sini banyak ketok magic. Betul ya? Nyenggol udah, akhirnya baian, ya udah damai. Berapa saya tanggung jawab? Masuk ketok magic. Di Arab kagak ada ketok magic. Jadi kalau ibu-ibu pernah umroh ngelihat mobil Arab nih, Masya Allah beda benar sama kita. Pertama berdebu kagak pernah dicuci. Yang kedua penyok kanan kiri didiemin. Karena orang Arab itu prinsipnya kalau baru penyok sedikit diamin aja. Kalau sudah penyok banyak beli yang baru. Tapi tidak dengan orang Indonesia. Kalau kita beli yang baru mikir 2 kali. Ya akhirnya udah masuk ketok magic aja. Nah itu orang Arab kalau berantem cuman perkara mobil. Saya berapa kali mau berangkat dulu ke Jamiah, ke tempat kuliah. Itu di tengah-tengah jalan mereka senggol-senggolan. Berhentinya di tengah jalan, kanan kiri macet. Padahal nyari pinggiran dulu. Kalau kita kan begitu, ada kesenggol, ketabrak, minggir lu, minggir. Baru nanti berdamai ngobrol. Mereka enggak, tengah jalan bertengkar.
Udah ditintinin, diklaksonin, didatangin polisi, tetap nggak bertengkar. Wah itu. Nah baru ada yang datang, dipegang dadanya. Shollu ala nabi. Jadi orang Arab itu kalau udah dengar kata nabi, suruh solawat langsung amarahnya reda. Shollu ala nabi. Shollu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, kata dia. Diam. Udah tenang, dari solawatin, abis itu marah lagi. Apa. Dipegang lagi. Shollu ala nabi. Baru dipisahkan. Nah ini boleh kita contoh orang Indonesia. Berantem sama laki, pegang dada suami. Shollu ala nabi. Shollu ala nabi. Makin marah atau enggak? Loh, ini bener. Pernah atau enggak, Bu? Pernah atau belum? Abis dari ini boleh kita contoh, ya. Shollu ala nabi, elus-elus dadanya. Ya, itu biar ngeringanin nggak jadi marahnya. Kenapa? Orang Arab tuh kalau udah dengar kata nabi lembut hatinya. Ya kita boleh begitu, insya Allah. Mudah-mudahan suami kita atau diri kita kalau dengar kata nabi juga buru-buru redah marahnya. Amin ya robbal. Gak usah dibayangin Bu ya, modelnya begini. Baik, saya lanjut. Tadi sampai mana? Hah? Ngelus dada suami. Amarah ya. Jadi jiwa adalah Perdana Menteri, akal adalah rajanya, syahwat pengumpul pajaknya, dan amarah adalah polisinya. Sekarang kalau polisi dan pengumpul pajak lebih berkuasa dari raja maupun Perdana Menteri, berabe atau enggak? Kekuasaan akan hancur atau tidak? Pertahanan itu akan digubris atau enggak? Itu gara-gara raja dan Perdana Menteri tidak lebih kuat dari polisi maupun pengumpul pajak. Maka Perdana Menteri dan rajanya harus lebih keras daripada syahwat dan amarahnya. Mau marah karena kita punya akal. Oh, kalau saya lampiasin marah saya, nanti akan terjadi ABCD, akal yang bermain. Semua pengen diambil, hati bermain. Ya Allah, gak baik, dalam agama dilarang dan lain sebagainya. Maka akal dan hati itu punya peran penting untuk memanage syahwat dan amarah. Jadi insya Allah mudah-mudahan akal dan jiwa kita ini berjalan dengan sebaik mungkin. Karena tadi mutiara pertama yang Allah hadirkan, fal aqlu, adalah akal. Yang kedua apa? Waddinu, agama. Manusia dikasih agama, ya, semua manusia punya agama. Tapi ketika manusia hidup, banyak juga yang ateis, anti Tuhan. Tapi mari kita fahami sama-sama ibu-ibu, para bunda sekalian, seateis-ateisnya orang, sebilangnya dia, saya nggak percaya Tuhan, saya nggak percaya Allah, saya nggak percaya Sang Pencipta, kalau dia sedang berada dalam posisi genting yang disebut Tuhan juga. Naik pesawat turbulensi, musim hujan nih di Indonesia, turbulensi muter-muter nggak turun-turun itu pesawat. Semua yang punya agama takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astagfirullah, ya Allah, la haula wala quwata. Itu yang punya agama. Yang nggak punya agama dia nggak teriak, diam saja, tapi dalam hatinya bilang, ya Allah, ya Allah, selamatkan aku ya Allah, ya Tuhan. Orang-orang Arab bilang, oh my God, oh my God. Artinya apa? Wahai Tuhanku. Mereka nggak sadar dari lisannya terucap, oh my God, ya Rob, ya Allah, ya Tuhan. Artinya semereka tidak percaya apapun kepada Tuhan, tetap mereka butuh sama Tuhan. Betul ya bunda ya? Jadi agama ini sebagai pionir dalam diri kita. Manusia kalau nggak punya agama, hidupnya antah berantah, nggak akan mulus, nggak akan ada pembatas. Nggak punya agama, suami istri, punya tetangga, kata tetangganya, kita tukeran yuk suami istri. Oh kalau dalam Islam nggak boleh, ya? Kenapa? Dilarang, karena yang halal istri sendiri. Karena nggak ada agama, nggak ada prosesi nikah, nggak ada prosesi halal haram dan lain sebagainya. Maka agama menjadi penghalang untuk berbuat maksiat dalam kehidupan kita. Yang kedua apa? Fal aklu waddinu. Yang ketiga, wal haya'u, sifat malu. Haya, sifat malu ini ada dua, terbagi dua.
Ada yang disebut dengan hayaun nafsiyah, ada hayaun imaniyah.